Makkah di Arab Saudi, daerah yang tandus dan kering. Tetapi kenapa bisa dilanda banjir parah? Yuk simak ulasan beserta sejarahnya. Kilat petir, suara guruh, hujan deras, dan badai di kota Mekah. Jamaah haji dan umroh sedia payung sebelum turun hujan. Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, jamaah haji dan umroh, waspadalah dengan cuaca ekstrem di Arab Saudi, termasuk di Makkah. Siapa sangka saat di berbagai belahan dunia sedang terik, terdengar kabar Makkah banjir. Apa berita hoax? Ternyata tidak. Akibat hujan deras, air meluncur deras di jalan. Ngeri, hujan deras, angin kencang, dan sambaran petir di Mekah. Beberapa video daring memperlihatkan badai dan banjir di beberapa wilayah Mekah, di jalan, halaman Masjidil Haram, dan sekitar Ka'bah. Viral video orang yang tetap santuy, menikmati tawaf, dan bersyukur dengan hujan. Ka'bah yang tak pernah sepi. Beberapa tahun terakhir terjadi anomali iklim di Arab Saudi. Bukit yang dulu tandus dan kering kini menghijau dan ada yang diselimuti salju. Siapa menyangka negeri padang pasir diguyur hujan dan banjir. Akibat pemanasan global dan perubahan iklim yang makin ekstrim, atau ada juga yang beranggapan apa tanda kiamat sudah dekat? Bangunan Ka'bah yang terletak di Masjidil Haram Mekah memiliki sejarah panjang. Dari serangan pasukan Abraha hingga bencana banjir, Allah melindungi Ka'bah di Mekah dari bencana banjir hingga terus berdiri kokoh sampai sekarang.
Ka'bah tempat suci yang dibangun pertama di dunia sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Sebelum ditinggikan Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Ismail alaihi salam, Ka'bah pernah tenggelam dan dikelilingi kapal Nabi Nuh alaihi salam. Setelah banjir surut, kapal Nabi Nuh menepi pada 10 Muharram untuk memulai peradaban baru. Setelah beberapa abad, akhirnya Ka'bah ditemukan kembali. Alba Ibnu Ahmar meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, Nuh alaihissalam berada di dalam kapal bersama dengan 80 orang dengan keluarganya masing-masing. Mereka berada di dalam kapal selama 150 hari. Allah mengarahkan kapal itu ke Makkah, lalu kapal itu berputar-putar mengelilingi Baitullah selama 40 hari. Setelah itu Allah mengarahkan kapal itu ke Bukit Al-Judi hingga akhirnya berlabuh di bukit tersebut. Sebelum diangkat menjadi nabi, banjir besar pernah melanda Ka'bah saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 35 tahun. Banjir menyebabkan dinding Ka'bah retak sehingga harus direnovasi. Ka'bah yang semula tingginya 4,5 meter ditinggikan menjadi 11 meter. Saat masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, banjir menerjang hingga Ka'bah kembali rusak. Pada zaman itu, bangunan Ka'bah terdiri atas komposisi batu yang direkatkan oleh tanah dan lumpur. Untuk mencegah banjir lebih parah, Khalifah Umar membangun bendungan di sebagian lembah. Usaha tersebut diteruskan pada dinasti Umayyah, Abbasiyah, hingga Utsmaniyah. Akibat tingginya curah hujan, Ka'bah dilanda banjir pada 1039. Pada masa Turki Utsmani tahun 1630, terjadi hujan deras dari pagi sampai asar hingga menyebabkan banjir besar di kota Mekah. Sebagian dinding Ka'bah roboh dan ratusan orang wafat. Pada era lebih modern, banjir pada 1941 merendam Ka'bah mencapai ketinggian 152 cm atau sekitar leher orang dewasa. Air meluap hingga membuat aktivitas di kota Mekah dan Ka'bah lumpuh. Luar biasanya, saat 1941, Ka'bah yang terendam banjir tak mematikan semangat Syekh Ali Ahmad Al-Iwadi saat muda, apoteker dari Bahrain, untuk tawaf bersama saudara dengan berenang mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Dulu, salah satu sahabat Rasulullah, Abdullah bin Zubair, ternyata pernah tawaf sambil berenang karena waktu itu Ka'bah dilanda banjir. Apa sebab Makkah banjir? Kota Mekah jarang turun hujan, tetapi sekali hujan besar turun bisa menimbulkan banjir. Terkadang derasnya air yang datang dari luncuran gunung dapat menghanyutkan mobil. Banjir di Mekah akibat luapan air bah terjadi karena curah hujan tinggi
serta faktor geografis dan struktur tanah kota Mekah. Makkah terletak di antara bukit, lembah, dengan banyak jalan dan terowongan. Di sisi lain, struktur tanah kota Mekah terdiri dari batuan-batuan keras, sehingga air sulit terserap. Apalagi kini banyak gedung tinggi dibangun di kota Mekah, sehingga ruang terbuka makin berkurang. Untuk mengurangi risiko banjir yang semakin parah, pemerintah Arab Saudi melakukan renovasi drainase di sekitar Masjidil Haram. Hasilnya, hujan deras menerjang Makkah, tetapi tidak menimbulkan luapan air di kawasan Masjidil Haram. Dengan adanya jaringan saluran pembuangan air kotor atau riol besar, dalam waktu singkat, air bah yang turun dari gunung dan menggenangi kota Mekah dapat dibuang melalui salah satu riol yang dibangun di bawah Masjidil Haram. Pada 2009 dan 2012, hujan besar tapi air tidak membanjiri Ka'bah. Begitupun pada haji tahun 2017 dan 2019, hujan sempat turun, tetapi tidak menimbulkan air meluap di kawasan Masjidil Haram dan Ka'bah. Hujan deras pada Desember 2022 malam mengguyur kota Mekah dan berujung pada bencana banjir hingga merusak sejumlah kendaraan dan properti di kota Mekah. Malah main arum juram. Astagfirullahaladzim. Dengan curah hujan yang tinggi dan turunnya salju, tidak mustahil Arab Saudi akan menjadi tanah yang subur di kemudian hari seperti dulu. Hari kiamat tidak berlaku sehingga tanah Arab menjadi subur makmur kembali dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai. Hadis riwayat Muslim. Banjir dan hujan deras berada dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hujan deras dianggap musibah, tak ada makhluk di bumi yang aman dari ujian Allah, termasuk Ka'bah. Namun, Allah memastikan manusia dan lingkungan sekitarnya mampu mengatasi ujian dengan baik. Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk berdoa saat hujan turun, karena waktu yang mustajab untuk berdoa. Seperti jamaah yang sedang tawaf saat hujan.